wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman sekalian dan kepada Bu Wiwi selaku guru mata pelajaran sejarah yang terhormat. Perkenalkan, saya Rasya Fina sebagai pemateri pertama akan mempresentasikan hasil dari artikel yang sudah saya buat sebelumnya, yakni yang berjudul Kerusuhan Mei 1998 Mendalam bagi Bangsa Indonesia. Yang pertama, untuk itu mari kita semua mundur ke tanggal 12 Mei 1998. Saat itu, para mahasiswa dari Universitas Trisakti berjalan ke Jakarta menggelar aksi damai dengan tujuan awal untuk menginginkan Presiden Soeharto agar mundur dari jabatannya sebagai presiden. Waktu berjalan dengan cepat, di sore harinya situasi yang tadinya cukup terkendali dan aman berubah menjadi tidak terkendali dan mencekam saat para aparat keamanan mulai menembaki mahasiswa dengan peluru sentuhan, mengakibatkan banyak dari mahasiswa Universitas Trisakti mengalami luka-luka yang cukup parah dan 4 di antara mereka harus meregang nyawa, yakni Alamnia Usmana, Hendriawansi, Afidin Royan, dan Heri Hartanto. Kabar atas kasus penembakan mahasiswa Universitas Trisakti hingga 4 di antara mereka harus meregang nyawa dengan sangat cepat menyebar ke seluruh Indonesia, membuat rakyat marah dan geram. Hingga di tanggal 13 Mei 1998, rakyat berbondong-bondong turun ke jalanan menyuarakan suara mereka dengan tujuan untuk menyuarakan duka terhadap para korban dan menunjukkan solidaritasan terhadap para korban. Namun situasi berubah hingga di tanggal 14 hingga 15 Mei 1998 terjadi kerusuhan besar-besaran. Banyak dari fasilitas-fasilitas umum yang dirusak, toko-toko dijarah, dan banyak korban yang berjatuhan. Selanjutnya adalah pemicu dari kerusuhan Mei 1998. Yang pertama, yakni adanya kasus penembakan mahasiswa Universitas Trisakti. Tadi saya sudah jelaskan sebelumnya, yakni dengan adanya kasus penembakan mahasiswa Universitas Trisakti ini, rakyat merasa jika hak atas kebebasan bersuara dan hak atas keadilan yang sudah seharusnya rakyat dapatkan tidak mereka dapatkan, dan rakyat pun merasa jika pemerintah seolah-olah menginjak mereka. Yang kedua adalah ketimpangan sosial dan krisis ekonomi yang sudah terjadi dengan sangat lama. Saat itu harga dari barang-barang dan bahan-bahan pokok banyak yang naik dengan secara drastis, dan angka kematian, angka dari kriminalitas dan angka dari pengangguran terus meningkat seiring dengan berjalan waktu. Dan ketimpangan sosial semakin terlihat jelas. Yang ketiga adalah dibatasinya kebebasan rakyat dalam berpendapat. Saat itu masyarakat tidak tahu menahu realita ataupun perincian dari setiap kerusuhan yang terjadi. Mereka seolah dibuka. Saat itu media yang sudah seharusnya meliput ataupun menyiarkan tentang kerusuhan itu seolah dibungkam dan sangat dibatasi, membuat rakyat tidak tahu mengakui hal detail atau perincian dari kejadian yang terjadi. Seolah pemerintah takut jika pihak luar atau rakyat dapat mengetahui secara detail. Selanjutnya adalah dampak dari kerusuhan Mei 1998. Kerusuhan Mei 1998 meninggalkan luka yang sangat dalam karena bagi korban yang saat itu terlibat secara langsung, melainkan bagi keseluruhan bangsa. Di sini ada list nama-nama yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Apabila orang luas kita kembali ke dampak. Saat itu ribuan orang menjadi korban dari kasus kerusuhan, kekerasan dan penjarahan. Bahkan para perempuan dari etnis Tionghoa yang saat itu tidak terlibat secara langsung pun belum menjadi korban. Mereka tidak dikelola
rakyat merasakan tidak aman dan tidak aman dan tidak aman dan tidak aman dan merasakan tidak aman. Dan saat itu pula perekonomian semakin memburuk. Banyak dari bahan-bahan dan barang-barang yang saat itu sudah cukup tinggi harganya semakin melambung dengan sangat tinggi. Saat itu pula angka kriminalitas, angka pengangguran dan kecilnya lapangan pekerjaan yang tersedia semakin meningkat, mengakibatkan banyak dan bahkan para rakyat kecil yang saat itu tidak terlibat secara langsung untuk merasa hadapannya. Namun dari semua itu lahirlah sebuah gelombang besar reformasi rakyat. Sejak saat itu mulai berani untuk bersuara, menuntut perubahan dan menolak untuk hidup dalam ketakutan. Selanjutnya adalah penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah. Penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah saat itu tidak setimpal dengan apa yang mereka dapatkan. Tidak ada tanggung jawab secara jelas yang pemerintah berikan terhadap para korban. Hingga pada akhirnya di tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mundur dari jabatannya sebagai presiden. Setelah 32 tahun menjabat, setelah 32 tahun menjabat, walaupun harus ada tuntutan terlebih dahulu yang disuarakan secara langsung di beberapa jalan dan di beberapa kampus terlebih dahulu. Dari yang apa saya jelaskan sebelumnya, saya dapat menarik kesimpulan bahwa kerusuhan Mei 1998 ini bukan sekedar peristiwa kelam biasa. Ini adalah titik balik dalam sejarah bangsa. Berat dengan banyak nyawa yang hilang serta hancurnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Tapi dari semua itu lahirlah sebuah semangat reformasi yang merubah segalanya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Salam penguatan diri pertama, dan saya mohon maaf apabila banyak kesalahan yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pemaparan kedua akan disampaikan oleh Kamila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandara Sudirman sebagai pemateri Tuhan. Di sini saya mengambil judul tentang peran mahasiswa dalam mengakhiri pemerintahan Orde Baru. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke pembahasan pertama. Pembahasan pertama itu mengapa mahasiswa mendorong gerakan reformasi dalam mengakhiri pemerintahan Orde Baru. Pada masa akhir Orde Baru, mahasiswa menjadi kelompok yang paling aktif dalam mendorong gerakan reformasi. Hal ini bukan tanpa alasan, melainkan dipicu oleh permasalahan yang serius yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Alasan pertama yaitu pemerintahan Orde Baru bersifat otoriter. Kekuasaan Presiden Soeharto memimpin Indonesia selama puluhan tahun, yaitu 32 tahun dengan kontrol politik dan sangat penuh. Kebebasan berpendapat dibatasi dan kritik terhadap pemerintah sering ditekan. Lembaga-lembaga yang tidak demokrasi, mahasiswa sebagai kaum intelektual melihat kondisi ini sebagai ancaman bagi demokrasi. Alasan kedua, banyak terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme.
kekuasaan yang hanya berputar di kalangan keluarga dan kroni penguasa. Hal ini menyebabkan ketidakadilan sosial dan kesenjangan ekonomi yang semakin melebar. Mahasiswa melihat capaian ini sebagai penghambat kemajuan bangsa dan menuntut pemerintahan yang bersih. Alasan ketiga yaitu terjadi krisis ekonomi pada tahun 1997 sampai 1998. Nilai mata uang jatuh tajam dan harga bahan pokok meningkat. Banyak rakyat yang kehilangan pekerjaan dan masyarakat yang kesulitan ekonomi. Disinilah pemerintah dianggap tidak mampu mengatasi krisis tersebut. Alasan tadi mahasiswa sebagai agen berubah. Dengan latar belakang pendidikan dan idealisme, mahasiswa merasa memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan penderitaan rakyat dan memperjuangkan keadilan. Oleh karena itu, mahasiswa mendorong gerakan reformasi dengan tuntutan utama yaitu seperti pemunduran Presiden Soeharto, penghapusan KKN dan penegakan demokrasi serta reformasi di bidang politik, ekonomi, dan hukum. Pembahasan kedua yaitu krisis-krisis yang dialami pada masa Orde Baru. Krisis ekonomi terjadi pada tahun 1997 saat krisis moneter melanda Asia Tenggara. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika jatuh sangat tajam. Akibatnya harga kebutuhan pokok meningkat. Dan banyak perusahaan yang tidak mampu membayar utang luar negeri. Perusahaan bangkrut dan melakukan PHK. Angka pengangguran dan kemiskinan pun meningkat. Kedua ada krisis politik. Krisis politik terjadi karena sistem pemerintahan Orde Baru yang bersifat otoriter dan tidak demokratis. Kekuasaan yang terlalu lama dan berlangsung sangat lama dengan kontrol yang sangat kuat. Pemerintahan Orde Baru selalu beralasan pelaksanaan demokratis Pancasila, namun yang sebenarnya terjadi adalah mempertahankan kekuasaan, artinya demokrasi yang dilaksanakan pemerintahan Orde Baru bukan demokrasi yang semestinya, melainkan demokrasi rekayasa. Pada masa Orde Baru, kehidupan politik sangat repetitif, yaitu adanya tekanan kuat dari pemerintah terhadap yang oposisi atau orang-orang yang berpikir kritis. Krisis ekonomi yang parah ditambah krisis politik yang berkepanjangan menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi berkurang. Selanjutnya, puncak kerusuhan masa Orde Baru. Pertama ada tragedi Trisakti. Tragedi Trisakti terjadi pada 12 Mei 1998 di Universitas Trisakti
Jakarta. Pada saat itu, Universitas Trisakti melakukan demonstrasi damai untuk menuntut pengunduran Presiden Soeharto. Namun hendak kembali ke kampus, aparat keamanan malah melepaskan tembakan ke arah mahasiswa. Akibat peristiwa tersebut menyebabkan 4 korban mahasiswa, yaitu adalah Mulia Lesmana, Hadi Loyan, Heriawansi, dan Heri Hartono. Tragedi ini memicu kemarahan masyarakat luas. Tragedi Trisakti juga menjadi simbol kekerasan aparat dan kegagalan pemerintah Orde Baru dalam menjaga keamanan. Kedua, tragedi mahasiswa yang menduduki gedung DPR. Setelah tragedi Trisakti dan kerusuhan besar yang menyusul, gerakan mahasiswa semakin kuat. Pada 18 sampai 21 Mei 1998, ribuan mahasiswa dari perguruan tinggi menduduki gedung DPR dan MPR RI. Pendudukan ini dilakukan secara damai sebagai bentuk tekanan politik kepada pemerintah. Pendudukan gedung mendapat dukungan dari masyarakat dan tokoh politik. Dengan tekanan yang semakin kuat, akhirnya secara terpaksa Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Kedua peristiwa ini mengakhiri pemerintahan Orde Baru dan menandai dimulainya era reformasi. Pembahasan terakhir yaitu motivasi mahasiswa yang ingin berusaha menurunkan masa Orde Baru. Pertama ada melawan lagi KKN. Pada masa Orde Baru, kebijakan dan kekuasaan banyak dikuasai oleh keluarga serta orang-orang dekat penguasa. Hukum tidak dilakukan secara adil dan kekayaan negara disalahgunakan. Mahasiswa menilai KKN sebagai menghambat kemajuan bangsa dan hambatnya keadilan sosial. Hal ini harus dilawan. Motivasi kedua yaitu mahasiswa ingin membela rakyat yang menderita akibat krisis ekonomi. Krisis ekonomi tahun 1997 sampai 1998, kondisi ekonomi Indonesia memburuk. Nilai rupiah jatuh, bahan harga pokok melonjak, dan banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Sementara pemerintah tidak serius melindungi rakyat. Hal inilah yang mendorong mahasiswa turun ke jalan. Motivasi ketiga, dorongan untuk menegakkan demokrasi. Selama Orde Baru, kebebasan berbicara dan menyampaikan kritik sering dibatasi, media massa dilawan, dan suara yang berbeda sering dianggap ancaman. Mahasiswa menuntut adanya ruang demokrasi agar rakyat bisa ikut menentukan arah bangsa. Motivasi terakhir itu menekankan kekuasaan yang otoriter. Presiden Soeharto memimpin selama 32 tahun dengan kekuasaan yang terbuka. Kritik sering dikumandangkan dan aparat keamanan digunakan untuk menegakkan masyarakat. Mahasiswa menilai kekuasaan yang terlalu lama dan tertutup berbahaya bagi masa depan bangsa. Berdasarkan
Hingga saat ini masih banyak pihak yang seolah-olah menyebut kata sehingga luka tersebut tetap hidup dan melama dengan harga yang paling mendesak. Jika kita melihat ke belakang, krisis moneter Asia 1997 sering dituding sebagai penyebab utama kekuasaan Orde Baru. Nilai tukar rupiah terjun bebas, harga-harga melambung tinggi, perusahaan bangkrut, dan jutaan orang kehilangan pekerjaannya. Krisis ekonomi saja sebenarnya adalah cara yang terlalu sederhana untuk menutupi borok sistemik yang sudah lama ada. Ekonomi Orde Baru sejak awal memang rapuh karena tergantung pada utang luar negeri dan perusahaan-perusahaan koni yang dekat dengan lingkaran penguasa. Praktik perbankan yang penuh dengan nepotisme dan minim pengawasan membuat segalanya runtuh seperti batu domino saat badai datang. Dari kacamata saya, hal tersebut bukan sekedar nasib buruk, melainkan konsekuensi yang logis dari sebuah sistem yang memang dirancang hanya untuk memperkaya elit, bukan untuk mensejahterakan rakyat banyak. Masalahnya pun tidak berhenti di urusan ekonomi, tetapi sudah merambah ke ranah politik. Praktik KKN telah menjadi tulang punggung kekuasaan. Selama puluhan tahun, hubungan saling menguntungkan antar elit kekuasaan tampak sangat stabil. Padahal hal tersebut hanyalah sebuah ilusi. Begitu fondasi ekonominya goyah, jaringan elit ini pecah dan dukungan politik pun berbalik arah. Ironisnya, sistem yang mereka bangun sendiri untuk menguasai rakyat justru berbalik menjadi jebakan yang menghancurkan negeri tersebut. Lalu selanjutnya, akar diskriminasi etnis Tionghoa di Indonesia. Mungkin kalian bertanya-tanya mengapa etnis Tionghoa itu menjadi sasaran untuk saat terjadi perusahaan ekonomi. Sebenarnya sangat menyedihkan melihat bagaimana amarah rakyat yang seharusnya ditujukan kepada pemerintah justru dibelokkan menjadi kekerasan terhadap etnis Tionghoa. Hal tersebut bukan hasil dari diskriminasi. Hal tersebut itu adalah hasil dari diskriminasi yang dipelihara secara puluhan tahun. Sejak zaman kolonial hingga era kemerdekaan, etnis Tionghoa diposisikan secara aktif, diberi peran penting secara ekonomi, tapi dipisahkan secara moral. Rezim Orde Baru bahkan mempertebal batasan ini dengan melarang ekspresi budaya mereka, bahasa, hingga mewajibkan penggunaan nama itu lebih Indonesia. Lalu hal yang membuat saya sangat geram adalah sikap aparat keamanan pada waktu itu. Polisi dan tentara yang seharusnya menjadi yang terakhir dari rakyat justru hanya diam dan menyaksikan kekerasan berlangsung. Selanjutnya, mengapa perempuan Tionghoa kemudian menjadi target perkautan? Dalam masyarakat patriarkal, perempuan itu dijadikan sebagai simbol kehormatan. Apabila mereka dihina, itu akan menghilangkan martabat suatu komunitas. Lalu selanjutnya, 26 tahun berlalu, namun keadilan masih terasa seperti mimpi yang sangat jauh. Para penyintas masih terus bergulat dengan trauma psikologis. Mulai dari kecemasan akut hingga kehilangan rasa aman yang menetap. Sebagian dari mereka memilih untuk tinggal di Indonesia, ada juga yang memilih untuk bertahan di Indonesia dengan segala ketakutan yang ada. Pertanyaan besar yang terus menghantui adalah sampai kapan kita akan terus membiarkan luka ini terkubur dalam-dalam. Mengingat tragedi 98 bukan berarti kita ingin mempermalukan bangsa, tetapi merupakan langkah berani untuk bersikap jujur pada sejarah yang ada. Sebagai penutup, tragedi Mei 1998 adalah pengingat keras tentang keegoisan negara dalam menjalankan tugas mereka. Membiarkan keheningan dan penyebaran ini terus berlanjut sama saja dengan membiarkan bibit kekerasan tetap hidup. Yang ingin saya sampaikan adalah kita sebagai generasi penerus bangsa tidak boleh lupa akan sejarah kelam yang Indonesia punya. Negara harus memberikan keadilan yang sebesar-besarnya kepada para korban. Lalu juga kita sebagai generasi penerus bangsa tidak harus memastikan kita tidak boleh mengulangi hal tersebut, hal serupa
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemateri keempat akan disampaikan oleh Getty. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Edi Faras sebagai pemateri keempat mengangkat dulu tentang masa transisi menuju Orde Baru pada tahun 1965 hingga 1966. Tanpa terlalu lama, mari kita langsung ke pembahasan pertama. Apa itu masa transisi menuju Orde Baru? Masa transisi menuju Orde Baru adalah periode penuh gejolak dan perubahan dari Orde Lama di bawah pimpinan Soekarno ke Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto yang berlangsung dari tahun 1960 hingga 1967, di mana Soeharto secara resmi menjadi presiden. Periode ini ditandai dengan G30 SPKI, lahirnya surat perintah Persmar, pembubaran PKI, dan peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto. Periode ini juga seringkali ditandai dengan ketidakstabilan karena belum sepenuhnya meninggalkan kondisi lama, tapi juga belum sepenuhnya beradaptasi dengan kondisi baru. Yang berarti kondisi baru merujuk pada situasi politik, sosial, dan ekonomi yang muncul di Indonesia sejak selama masa transisi dari Orde Lama ke Orde Baru. Yang kedua ada pembahasan kedua ada bagaimana cara Orde Baru bagaimana cara baru memulihkan kondisi kekacauan dalam negeri. Orde Baru memulihkan kekacauan dalam negeri melalui kombinasi strategi politik, strategi ekonomi, dan strategi sosial. Secara politik, Orde Baru membentuk Komkamtib, menerapkan kebijakan masa mengambang untuk menstabilkan masa, reorientasi politik luar negeri dengan bergabung kembali ke PBB. Secara ekonomi, stabilisasi Orde Baru secara ekonomi dilakukan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi, bergabung ke IMF, Bank Dunia, dan menjalankan program pembangunan 5 tahun atau yang biasa disebut Rekolita. Adapun secara sosial, Orde Baru mempromosikan pembangunan jangka panjang melalui program Pancasila Tani, program keluarga berencana, pembangunan dan pembangunan posyandu. Selanjutnya ada seperti apa gaya pemerintahan Orde Baru. Gaya pemerintahan Orde Baru itu bersifat otoriter presidensial yang berfokus pada pembangunan ekonomi dan stabilitas politik. Dengan fokus pada pertumbuhan fisik melalui kebijakan ideologi pembangunan dan konsep demokrasi Pancasila juga digunakan dalam sistem pemerintahan asal Orde Baru. Tujuan utamanya adalah penerapan nilai-nilai Pancasila serta Undang-Undang 1945 dengan utuh dan konsisten di konteks kehidupan rakyat Indonesia. Adapun dampak positif dan negatifnya bagi masyarakat Indonesia. Dampak positifnya yaitu pertumbuhan ekonomi yang signifikan, lalu ada stabilitas politik dan keamanan terjaga, dan modernisasi industrialisasi. Dan dampak negatifnya yaitu kebebasan politik dan hak asasi manusia dibatasi, sentralisasi kekuasaan di tangan presiden, dan ketimpangan sosial ekonomi. Selanjutnya, mengapa Orde Baru lebih fokus pada ekonomi dibanding politik? Kondisi Indonesia yang sangat memprihatinkan pada saat itu, mulai menghadapi berbagai bidang persoalan serius. Inflasi yang sangat tinggi, mulai dari inflasi yang sangat tinggi, krisis pangan, kekacauan politik akibat ketegangan ideologi, dan konflik militer. Adapun krisis ekonomi pada saat itu parah yang mengharuskan pemulihan cepat dan pertumbuhan dan stabilitas.
Fokus ini diwujudkan melalui trilogi pembangunan yang mengedepankan stabilitas politik dan keamanan sebagai syarat pembangunan ekonomi, serta kebijakan ekonomi terbuka untuk menarik investasi asing dan menjalin kerjasama internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembahasan ini adalah masa transisi menuju Orde Baru ditandai dengan pergolakan politik dan kritis ekonomi yang mendorong lahirnya pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Orde Baru fokus pada stabilitas dan pembangunan ekonomi melalui bantuan internasional dan kebijakan teknokratik. Namun, keberhasilan ekonomi tersebut dibayar dengan pembatasan kebebasan ekonomi, pelanggaran hak asasi manusia, dan sistem pemerintahan yang otoriter. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi materi ke-6 akan disampaikan oleh Syafa. Maaf, maksudnya materi ke-5 akan disampaikan oleh Syafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafa Novela sebagai materi kelima. Baik. Jika teman-teman sebelumnya itu mempresentasikan mengenai presiden pertama kita dan presiden kedua kita yaitu Bapak Soekarno dan Bapak Soeharto, di sini mari maju sedikit pada masa kepemimpinan presiden ketiga kita yaitu Bapak Baharudin Yusuf Habibie. Presentasi kali ini berjudul dari referendum hingga kontroversi mengapa Habibie melepas Timur Timur. Seperti yang perlu kalian ketahui, diingat kembali bahwa Timur Timur atau yang lebih dikenal dengan Timur Leste sekarang itu dahulu satu wilayah dengan Indonesia, dan kemudian Timur Leste memisahkan diri dari Indonesia dan jadi negara berdaulat. Mengingat kembali akhir Orde Baru pada tahun 1998 ditandai dengan pergantian kekuasaan pada saat itu dipegang oleh Presiden Soeharto dan dilanjutkan kepada Presiden Habibie. Setelah kerusuhan 98 yang sudah banyak dibahas oleh rekan saya, pada tanggal 21 Mei 1928 Presiden Soeharto menyatakan penceritaannya bahwa ia mundur dari kursi kepresidenan berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, jika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat menjalankan kewajiban dalam masa jabatannya, ia diganti oleh wakil presiden sampai habis waktunya. Maka saat itu Bapak Habibie yang menjabat sebagai wakil presiden harus melanjutkan sisa jabatannya. Lantas bagaimana kondisi politik atau pemerintahan dari Presiden Soeharto kepada Presiden Habibie? Jawabannya masih belum stabil karena setelah kerusuhan 98 serta banyaknya masyarakat yang pro dan kontra terhadap beliau. Masyarakat yang pro menganggap bahwa beliau sebagai sosok yang berani melakukan perubahan besar, namun masyarakat yang kontra mengeluh juga kepada beliau. Pasalnya, Presiden Habibie ini adalah orang kepercayaan Soeharto selama puluhan tahun. Mereka takut jika presidenan dipimpin oleh beliau itu sama saja tidak ada perubahan apapun. Walaupun pada saat itu masih banyak orang kontra, sudah ada beberapa kebijakan politik yang beliau ambil yang ada dalam melaksanakan referendum Timur Timur yang menjadi topik utama saya pada kali ini. Kita tidak langsung membahas pada referendum Timur Timur. Di sini izinkan saya mengenalkan sedikit tentang Timur Timur kepada teman-teman sekalian. Timur Timur adalah bagian dari Imperium Portugal bernama Timur Portugis. Wilayah ini berada di sebelah utara Australia dan sebelah timur Pulau Timur. Pada tahun 1974, Portugal menguasai proses dekolonisasi bertahap dari sisa wilayah koloninya, termasuk Timur Portugis. Selama proses tersebut, kerusuhan antara berbagai pihak sipil meluas di wilayah tersebut. Dan kemudian pada tahun 1975
sejumlah tokoh Timur Portugis meminta bantuan pada pemerintah Indonesia untuk menertibkan dan mengamankan wilayahnya. Kemudian, Timur Timur mulai diintegrasikan ke dalam salah satu wilayah provinsi di Indonesia dan diresmikan sebagai provinsi ke-27 di Indonesia pada 17 Juli 1976. Selama masa integrasi, timbul perlawanan dari kelompok pro kemerdekaan, terutama Fredel. Mereka menganggap bahwa Indonesia ini sebagai penjajah. Konflik yang berlangsung selama lebih dua dekade ini menyebabkan ribuan korban tewas serta pelanggaran hak asasi manusia. Ternyata integrasi tidak menyelesaikan masalah. Pasalnya, banyak pihak yang menentangnya. Selain dari kelompok Timor Leste sendiri, juga dari PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa yang tidak setuju atas penyatuan Timor Timur dengan Indonesia. Kemudian, pada tahun 1999, PBB terus mengusulkan jajak pendapat terhadap permasalahan Timor Timur yang akhirnya dilaksanakan oleh Presiden Habibie. Kebijakan tersebut adalah melaksanakan referendum. Referendum dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1999 dengan mengajukan dua opsi pilihan. Yang pertama, menerima otonomi khusus dalam salah satu wilayah provinsi di Indonesia, Timor Timur, atau memisahkan diri dari Indonesia dan menjadi negara yang berdaulat. Nah, dapat kalian lihat di sini, dari dua opsi pilihan tersebut memperoleh hasil sebagai berikut. Dengan hasil lebih banyak masyarakat yang menolak opsi otonomi khusus atau ingin melepaskan diri dari Indonesia. Maka sudah jelas pada saat itu Presiden Habibie langsung melepas Timor Timur dan menjadi negara Timor Leste. Lalu apa alasan Bapak Habibie melaksanakan referendum? Pertama, selain dari desakan PBB sendiri, juga dari dukungan dari perjuangan rakyat Timor Timur yang menguat karena dukungan PBB. Dukungan tersebut ada karena berbagai faktor, diantaranya dukungan terhadap keprihatinan pelanggaran hak asasi manusia yang didapat oleh penduduk Timor Timur atas pemerintah Indonesia, dan juga dukungan terhadap menentukan hak nasib sendiri. Kemudian saya juga menemukan alasan cerdas Bapak Habibie pas Timor Timur. Pertama, baginya masalah Timor Timur ini harus selesai sebelum Presiden keempat Indonesia itu dipilih. Sebagaimana yang kalian ketahui atau perlu diingat, Presiden keempat itu adalah Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan nama Gus Dur. Kemudian beliau juga berkata, tim-tim atau Timor Timur dengan populasi sekitar 700 ribu rakyat telah menjadi negara dunia. Seperti saya punya 210 juta rakyat Indonesia. Maka dengan saya sebutkan apa yang beliau katakan, beliau lebih memprioritaskan permasalahan yang dialami 210 juta rakyat Indonesia daripada hanya memprioritaskan permasalahan Timor Timur yang populasinya jauh lebih tinggi. Kemudian saya juga dapat melihat bahwa apa yang beliau lakukan itu beliau tidak menyelesaikan masalah dengan cara kekerasan fisik ataupun pertumpahan darah. Selanjutnya, kira-kira bagaimana kondisi Timor Leste setelah pisah dari Indonesia? Jawabannya belum begitu baik karena krisis 1999. Bermula dari adanya serangan militer anti kemerdekaan terhadap warga sipil yang lolos menjadi
memperjuangkan perbedaan berpendapat dan beragama di Indonesia. Kontraknya Gus Dur ini gaya kepemimpinannya yang terkesan sangat santai dan tidak tegas. Bukti-bukti Gus Dur membubarkan Departemen Penerangan pada tahun 1999 yang merupakan salah satu instrumen utama dari rejim Soeharto dalam mengontrol media dan informasi. Pembubaran ini membuka jalan bagi terwujudnya demokrasi baru karena pembubaran Departemen Penerangan ini sering memberedam media dan membatasi kebebasan pers. Yang kedua, pembubaran departemen ini dianggap tepat karena terlalu mencampuri urusan pengelolaan informasi yang seharusnya menjadi hak masyarakat serta menjadi hak kebebasan pers. Nah, semoga diadakannya pembubaran ini diharapkan mengurangi banyak korupsi yang terjadi. Proses pelengseran Gus Dur dilengsarkan dari jabatan presiden berlangsung melalui serangkaian konflik dengan DPR dan MPR pada awal 2001. Nah, DPR mengeluarkan memorandum pertama dan kedua yang menuduh Gus Dur melanggar beberapa ketentuan, termasuk dugaan dalam keterlibatan kasus Bulog dan Brunei. Nah, serta sebagai pelanggaran lain yang dianggap melanggar ketentuan sumpah jabatan atau ketetapan MPR. Pro kontra dirasakan Gus Dur. Pro terhadap pemakzulan Gus Dur diperlukan karena dianggap melanggar ketentuan, dan kontra terhadap pemakzulan Gus Dur dianggap sebagai tindakan politik yang mempercepat ketegangan dan tidak sepenuhnya adil. Dapat saya simpulkan bahwa Gus Dur ini adalah seorang ulama, seorang presiden, dan seorang pemimpin Nahdlatul Ulama. Kepemimpinan beliau menunjukkan integritas, keamanan, dan kebijaksanaan. Beliau juga berani membukakan demokrasi setelah Orde Baru, dan Gus Dur juga membawa pemikiran Islam yang progresif dan pluralis meski jabatan beliau yang cukup singkat. Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi terakhir yang di materi ke-7 akan disampaikan oleh Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rina Priyanti sebagai materi terakhir yang akan membawakan materi yang berjudul Megawati Soekarno Putri menguak Putri Proklamator. Baik, pertama-tama saya akan membacakan biografi tentang Megawati. Megawati adalah putri dari Presiden pertama Indonesia, yaitu Soekarno, yang secara keluarga terakhir dalam
Kepemimpinan Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia dari tahun 2001 sampai 2004 memang singkat. Namun, ia berhasil mencatat beberapa prestasi penting dalam bidang ekonomi. Megawati berhasil menstabilkan ekonomi Indonesia dan mengakhiri program kerjasama dengan Dana Moneter Internasional atau IMF pada tahun 2003. Selain itu, pemerintahannya juga berhasil menstabilkan nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Lebih dekat pasti beberapa BUMN seperti Indosat juga berhasil menambah pendapatan negara dan mengurangi beban utang luar negeri. Dalam bidang pelembagaan demokrasi, Megawati membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai lembaga independen yang bertugas memberantas korupsi secara profesional. Ia juga membentuk Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial untuk menjaga integritas hakim dan menguji undang-undang. Ini adalah tonggak sejarah penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan bahwasanya Megawati Soekarno Putri memiliki peran penting dalam sejarah politik Indonesia sebagai presiden perempuan pertama. Ia berhasil menstabilkan ekonomi, membentuk KPK dan menyelesaikan konflik sosial. Meskipun masa pemerintahannya singkat, ia meninggalkan warisan signifikan dalam bidang ekonomi dan demokrasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan.